Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Samira Dunahir, SE, MBus, PhD, LKCA, dan Bapak Muhammad Kodri Alfairus, Estat, M. Aktar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Kedisiplinan yang Efektif dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT Bumi Sarana Utama, Studi Kasus Skala Aspal. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Amalia Putri Syam dengan NIM 230 901 502 029. Nah, di sini ada pun latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen utama dalam sebuah organisasi. SDM adalah kemampuan terpadu yang berasal dari daya pikir dan daya fisik individu, di mana perilaku dan sifatnya dipengaruhi oleh faktor keturunan serta lingkungan. Sedangkan prestasi kerjanya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan. Potensi yang dimiliki oleh setiap individu sangat berperan dalam upaya organisasi mencapai tujuannya. Hasibuan 2017. Nah, di sini ada pun materi presentasi. Yang pertama itu profil perusahaan. Nah, PT Bumi Sarana Utama atau Kala Aspal adalah anak perusahaan Kala Group, berdiri sejak 7 Desember 1988 dan dipercaya oleh PT Pertamina sebagai agen aspal curah untuk wilayah Indonesia Timur. Misinya adalah penyediaan aspal dengan tepat waktu, volume, dan harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, visi dan misi. Menjadi Visinya itu menjadi perusahaan penyedia aspal terbaik di Indonesia. Kemudian misinya memberikan layanan prima dengan aspal tepat waktu, volume, harga, dan ketersediaan. Kemudian fenomena. Masih terdapat masalah dalam kedisiplinan karyawan seperti ketidakpatuhan SOP, perbedaan produktivitas, dan kualitas layanan yang belum merata, sehingga tujuan perusahaan belum sepenuhnya tercapai. Kemudian yang keempat, urgensi penelitian. Penelitian ini penting karena dapat memberi masukan praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui penerapan disiplin kerja yang efektif. Nah, di sini ada pun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan disiplin kerja pada karyawan PT Bumi Sarana Utama, bagaimana tingkat kinerja karyawan di perusahaan tersebut, serta sejauh mana disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pada karyawan PT Bumi Sarana Utama, menganalisis tingkat kinerja karyawan, dan menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada pun manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan hubungan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti empiris saat ini dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lanjutan tentang subjek yang serupa. Kemudian dari perspektif praktis, penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk membuat kebijakan disiplin kerja yang lebih efisien untuk meningkatkan kinerja karyawan. Bagi karyawan, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana disiplin adalah komponen utama untuk mencapai kinerja terbaik. Bagi peneliti, penelitian ini adalah cara untuk menerapkan teori yang telah mereka pelajari, sekaligus melatih kemampuan
analisis mereka untuk memahami fenomena yang terjadi di tempat kerja. Nah, selanjutnya landasan teori, yaitu penelitian penelitian terdahulu. Yang pertama dengan nama Hadra, dengan judul Upaya Peningkatan Kedisiplinan Kerja dalam Karyawan Produktivitas Kerja bagi Produksi pada PTI atau Pabrik Gula Takalar pada tahun 2019. Hasil penelitiannya dapat dilihat setelah upaya yang dilakukan di PTPN Pabrik Gula Takalar. Penggunaan upaya yang tepat, karyawan mulai menunjukkan peningkatan yang sangat baik dan berkembang sesuai harapan. Kemudian yang kedua, dengan nama Siti Kamariah, dengan judul Analisis Kedisiplinan Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wajo pada tahun 2022. Dengan hasil penelitian, berdasarkan dari penelitian terhadap informan utama, penulis, serta pernyataan wawancara yang tidak berstruktur terhadap pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Sebagai informan, pendukung penulis menyatakan bahwa konsep penerapan kedisiplinan pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik dapat dikatakan berjalan dengan baik. Kemudian, hipotesis. Dalam kaitannya dengan pengaruh kepemimpinan terhadap karyawan, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa kedisiplinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Bumi Sarana Utama. Nah, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel dan desain penelitian. Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu kedisiplinan kerja atau X sebagai variabel independen dan kinerja karyawan yaitu Y sebagai variabel dependen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif karena bertujuan menguji hubungan serta pengaruh antara kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian bersifat cross-seksional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode tertentu untuk menggambarkan kondisi kedisiplinan kerja serta kinerja karyawan PT Bumi Sarana Utama secara aktual pada saat penelitian dilaksanakan. Kemudian B, definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel kedisiplinan. Disiplin kerja mencerminkan sejauh mana karyawan mematuhi peraturan, prosedur, serta standar operasional yang berlaku di suatu perusahaan. Untuk menilai variabel ini, dipakai tolak ukur yang diutarakan oleh Hasibuan 2017. Kemudian yang kedua, variabel kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai individu serta tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua karyawan PT Bumi Sarana Utama yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan selama masa penelitian. Populasi tersebut dipilih karena mereka secara langsung terlibat dalam penerapan kedisiplinan serta proses pencapaian hasil kerja. Kemudian yang kedua, yaitu sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 32 karyawan PT Bumi Sarana Utama. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sugiono 2011. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Strategi mengumpulkan informasi adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian.
karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi yang akurat. Jika strategi yang digunakan tepat, maka informasi yang didapat akan lebih dapat dipercaya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada pun strategi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner adalah metode mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan panduan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini, kuesioner menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup. Kemudian yang kedua, observasi. Observasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Hasil dari pengamatan ini meliputi tindakan, peristiwa, situasi, serta sikap atau perasaan seseorang. Sugiono 2019 mengatakan bahwa observasi memiliki kualitas yang jelas dan prosedurnya berbeda dibandingkan metode lain. Kemudian wawancara. Wawancara adalah cara yang penting untuk mengecek kebenaran informasi dari hasil observasi. Selain itu, wawancara juga bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sulit diperoleh melalui pengamatan, menurut Sugiono 2013. Wawancara digunakan sebagai cara mengumpulkan informasi apabila peneliti ingin mendapatkan informasi yang mendalam dari responden, meskipun jumlah responden tidak terlalu banyak. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi. Menurut Sugiono 2019, dokumentasi dapat berupa catatan atau bentuk lainnya yang merekam informasi. Jenis pemeriksaan ini mencakup pengumpulan informasi dengan cara menilai, menambah, serta menyampaikan pendapat terkait individu dari para karyawan PT Bumi Sarana Utama. Kemudian, teknik analisis data. Penyediaan informasi seperti yang dijelaskan oleh Sugiono 2019 merupakan proses pengembangan setelah data dikumpulkan dari setiap responden atau sumber informasi yang berbeda. Penyelidikan informasi melibatkan klasifikasi informasi berdasarkan elemen dan kelas responden, penyusunan informasi berdasarkan variabel dari setiap responden, serta penyajian informasi secara terstruktur. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.